Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera daripada Allah akan menghiasi hari-hari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan segala pergumulan kami mau terus bertumbuh dalam iman kami kepada Kristus. Dan Tuhan tolong kami sehingga kami semua melakukan yang terbaik dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bertumbuh dalam iman Kristus. Have faith in Christ. Have faith in God. Jadi kita bertumbuh dalam iman kepada Allah atau iman kepada Kristus. Nah, apakah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam iman Kristus? Ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam iman Kristus menurut 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan ciri-cirinya tetap mengikuti teladan yang baik. Jadi ciri-ciri orang yang imannya itu bertumbuh dalam Kristus, iman Kristus, maka yang pertama adalah bertumbuh dalam sikap yang baik. Dalam kalau kita melihat bagaimana Paulus mengajar kepada Timotius bahwa untuk mengikuti teladan-teladannya, dan Paulus memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan si Timotius. Dan kita sebagai masyarakat atau sebagai orang tua, kita harus bisa menjadikan diri kita teladan bagi keluarga. Sebagai kepala keluarga yang menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi, dia harus dapat menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang patut diteladani baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap kehidupan, sehingga dia betul-betul orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kita melihat bagaimana Paulus memberikan arahan kepada you have, dikatakan but you have carefully followed my doctrine. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengajaran yang baik, bukan ajaran yang sesat, ajaran yang menandaskan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan juga dikatakan oleh firman Allah, cara hidupku, my manner of life. Jadi kita harus menunjukkan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pagi-pagi kita, apakah kita memberikan buah sulung waktu kita kepada Tuhan, saya pun tidak tahu. Tetapi
saya mau mengatakan berikan buah sulungmu kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan pemeliharaan dan perlindungan selama kita berada di luar atau beraktivitas di luar atau di tempat pekerjaan kita. Cara hidup itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman Kristus. Kita bukan orang yang beriman kepada yang lain, tapi beriman kepada Kristus, di mana nilai-nilai Kristus itu harus menjadi panutan kita, yang kita wijawantakan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam sikap kita. Terus dikatakan bahwa Paulus juga mengatakan my purpose, tujuanku. Jadi tujuan kita itu, atau pendirian kita, atau tujuan kita, tentu kita di dalam dunia ini punya cita-cita, punya keinginan, apa yang harus kita gapai di saat ini, dan tujuan kita ke depan, apa yang harus kita gapai dan kita capai, walaupun dengan segala pergumulan, kerja keras, dan lain sebagainya. Tetapi kita punya cita-cita, punya tujuan untuk hidup dalam dunia ini. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, kita juga tidak bisa mengabaikan tujuan kita di masa yang akan datang, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan akhir dari segala kehidupan orang percaya. Dia harus bersama-sama dengan Tuhan. Tujuannya tinggal bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan meninggalkan dunia ini dengan segala apapun yang kita miliki. Mungkin kita orang miskin, mungkin kita juga orang kaya, orang hebat. Kita akan tinggalkan semuanya. Tapi yang membuat Anda hebat yang sesungguhnya adalah kalau Anda memiliki tujuan ilahi dalam hidupmu, yang keinginanmu yang terbesar adalah untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana Paulus. Jadi juga dia berkata, my faith, imanku. Iman kita itu bukan iman angin, bukan iman sepoi-sepoi, bukan iman kaleng-kaleng. Nah, kadang-kala saya heran orang pengajar-pengajar mengatakan, bercerita soal iman, tapi ketika iman diperhadapkan pada kenyataan, dia sendiri takut, dia sendiri bimbang, dia sendiri ragu. Dan Paulus mengatakan kepada Paulus, hidup cara imanku. Jadi dia harus mengikuti iman daripada Paulus. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, aku meniru Kristus. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan iman Kristus, imannya adalah iman Kristus. Dan itulah sebabnya dia juga ingin supaya Timotius itu memiliki iman Kristus dalam hidupnya. Dan yang kedua, yang juga dikatakan my long suffering. Jadi kesabaran. Jadi kesabaran adalah yang harus ada dalam hidup kita. Bersahabat, membangun persekutuan dengan sesama, kita harus penuh kesabaran. 9 buah roh yang disebut panjang sabar, kebaikan, kemurahan, itu menandaskan hubungan kita dengan sesama. Ya, sementara kasih, sukacita, damai sejahtera itu hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kemudian yang iman, kelemah lembutan, dan pengendalian diri itu adalah hasil yang harus kita alami. Ada pengendalian diri, ada kelemah lembutan, ada iman yang teguh. Nah, long suffering adalah hal yang diminta oleh Tuhan untuk kita sabar dalam kehidupan ini. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa my perseverance, ya, yang kita harus adalah love dulu, my love, kasihku. Jadi kita meniru Kristus, Paulus meniru Kristus, Timotius meniru Kristus, kita meniru orang-orang yang ada di sekitar kita, dan meniru Kristus dalam kehidupan kita, dan pendahulu iman orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu dikatakan perseverance, ketekunan. Lalu sehingga kita saya mau katakan begini,
sabar walau tetap mengikuti teladan yang baik. Yang kedua, jadi ketekunan kita harus punya. Yang kedua, tetap sabar walau dalam penderitaan. Dia bercerita soal bagaimana di Antiokhia. Di Antiokhia dia orang-orang iri hati kepadanya, menghujat dia. Orang-orang dihasut untuk mengadakan perbantahan dan melakukan penganiayaan dan pengusiran. Dan di Ikonium juga hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Yahudi Ikonium, penolakan, hasutan, provokasi, dan juga disiksa, dilempari. Dan di Listra yang lebih parah itu adalah ada provokasi dari orang-orang Antiokhia, Yahudi Antiokhia dan orang Ikonium menghasut orang-orang ini, siapa ini? Orang-orang Listra. Padahal di Listra itu dia membuat sebuah keajaiban di mana orang yang lumpuh dari sejak lahir bisa berjalan, dan itu sebabnya dia dianggap dewa. Dan anehnya mereka ketika dihasut, mereka melempari ini si Paulus sampai pada akhirnya dikatakan dianggap dia sudah mati, lalu diseret keluar kota dan dibuang begitu saja. Tapi Tuhan masih mau Paulus tetap melayani dia. Tuhan bangkitkan dia, Tuhan berikan dia tetap kekuatan, napas hidup yang bertahan dalam kehidupannya. Dan itu sangat luar biasa. Dia tetap sabar walaupun dalam penderitaan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa tetapkan bahwa Tuhan yang menjadi penolong yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang bertumbuh dalam iman, dalam iman Kristus, maka kita akan terus berharap pertolongan dari Tuhan. Kita harus tetapkan dalam hati kita, penolong kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, kita tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan kasih sayang, tidak akan kekurangan perhatian, tidak akan kekurangan segala hal yang baik, yang indah. Karena apa? Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Dan kalau engkau sedang mengalami kesusahan, jangan pikir dia nggak hadir bersama dengan engkau. Dia topang engkau. Dan sungguh bersama dengan Yesus itu sangat luar biasa. Itu sebabnya iman kita harus terus bertumbuh di tengah situasi dan keadaan apapun. Supaya apa? Kemuliaan Allah dinyatakan. Dan ini bagian yang pertama yang mau saya sampaikan. Supaya kita terus bertumbuh dalam iman Kristus. Karena kalau kita bertumbuh dalam iman Kristus, maka segala tantangan, segala badai, segala onak duri, segala persoalan, segala penderitaan kita dapat atasi. Karena apa? Kita bersama dengan Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kisah Filipi 4 ayat 13. Tetapi tujuannya adalah bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga iman kita yang bertumbuh dalam iman Kristus itu satu hal yang harus kita sadari. Semuanya harus memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap iman kami bertumbuh dalam iman Kristus, supaya sebagaimana Engkau mau kami terus tinggal di dalam Engkau. Orang-orang yang imannya bertumbuh dalam iman Kristus, mereka akan mengikuti teladan-teladan yang baik. Mereka akan mengikuti Tuhan Bapa di surga, kesabaran atau dalam situasi apapun, dan menetapkan Tuhan sebagai penolong yang terus-menerus dalam kehidupan ini. Itulah ciri orang yang bertumbuh imannya dalam iman Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami sehingga setiap kami bisa memiliki iman Kristus dalam hidup kami, sehingga ketika kami membutuhkan segala pertolongan, Tuhan memberikan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, memiliki iman Kristus sehingga engkau dapat merasakan mujizat, kuasa dan pertolongan dan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan.
Lihat tangan-tangan yang diarahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka itu Bapa di surga, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit itu kami tolak keluar, dan oleh biru Yesus Engkau sembuh. Katakan saja sepatah kata sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada Tuhan, kepada mereka-mereka yang memiliki masalah besar dalam hidup mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat-berat, aku memberikan kelegaan bagimu. Mari Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lakukan mujizat-Mu kepada mereka-mereka yang sedang berat-berat ini Tuhan. Mereka telah datang dan mereka Engkau legakan semua janji-Mu, dan Engkau melepaskan mereka dari segala pergumulan hidup mereka. Karena kami tahu mujizat-Mu, kasih-Mu akan terus datang kepada mereka untuk menyatakan kebaikan-Mu, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan rahmat dan kemurahannya ada dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pagi.